Pak, ya Pak. Kenapa Bu? Kenapa dari tadi loh? Cukup lama Ibu ngomong sama saya ini kok. Cuma Allah kita dahsyat luar biasa. Udah tahu dari kecil masih dalam kandungan saya sudah tahu berhaleluya kok. Karena dulu kan ibu kita kan kalau membuat kita tidur kan di ayunan itu orang di kampung beda sekarang. Kalau sekarang kan pakai pegasi, pakai pel. Kalau dulu kan pakai bambu, gitu. Ujungnya diikat satu lalu sini, betul kan? Baru di tengah-tengahnya kan digantung tuh ayunan buat anak. Orang tuh bisa nyanyi, jangan kamu takut, aku adalah, betul ya? Nah, dia tahu. Kenapa Bu? Pak, tahu nggak Pak? Tadi waktu kita doa, saya nggak tutup mata. Dosa nggak Pak? Enggak. Kenapa? Iya Pak, waktu Bapak doain saya, itu uang masuk Pak ke dalam kantong saya. Hah? Terus, iya Pak, sampai penuh kantong saya. Jujur, pendeta, khotbah, lihat mujizat. Tapi masalah uang masuk dan ke kantong itu belum ada tertulis. Tapi saya masih ingat, masih ada laut, berarti masih ada tinta. Masuk. Saya bilang, masa ya Bu? Ini aku pendetamu loh Bu. Iya Pak, pada mungkin saya bisa bohong sama pendeta. Itu ibu baru 3 bulan bertobat. Terus saya bilang, Bu, jangan Bu. Jangan ibu cuma karena apa namanya? Ya, karena emosi. Enggak Pak. Jujur, saya waktu pertama juga ada percaya Pak. Tapi saya sampai di rumah masuk di kamar, saya seperti yang Bapak tadi khotbah itu. Dia bilang ceramah. Yang seperti Bapak ceramah tadi, saya juga masuk langsung doa Pak. Lalu saya buka tas saya, betul Pak, uang, betul-betul uang rupiah Pak. Otak saya mulai berputar, masa sih? Ya, kalau roti turun dari surga ada tertulis, ikan turun dari surga ada tertulis, ya toh? Batu turun dari surga juga ada tertulis, semua ada tertulis. Tapi uang belum ada tertulis. Nah, saya bilang, ya Bu, puji Tuhan, makasih Pak. Makasih Bu. Dia bilang, iya Pak, saya ini telepon Bapak karena saya mau minta nomor rekeningnya. Semakin menyatakan keyakinan. Masa iya sih? Saya tanya istrinya, Mami, mau dikasih nggak nomor account jadi? Kasih aja nih, siapa tahu. Jadi berkat buat kita. Biasanya ibu-ibu kan kalau sedang hal uang cepat sekali kalau. Tapi ibu sini enggak, sama lah di sana di Indonesia. Dia cepat sekali. Kasih aja deh, siapa tahu jadi berkat buat kita. Bukan tidak percaya istri, tapi kan kita mesti harus di-compare dengan orang lain juga. Saya tanyalah sama anak saya waktu itu sekitar 6-7 tahun. Adek, kalau ada orang minta nomor account rekeningnya, Dedi kasih nggak? Mau kasih aja Dedi. Terus, ini apa Dedi? Ini dia nanti kirim uang buat Dedi. Oh, bagus Dedi, kasih aja Dedi. Kita pergi ke mall. Aduh, lebih parah dari mamanya. Akhirnya saya berkeputusan tidak memberi nomor account hari itu. Oke Bu, nanti saya akan kirim sama ibu ya. Waktu itu masih BBM ya. Saya lupa. Paginya jam 8 bunyi handphone dengan nomor yang sama. Pak, saya sudah di bank ini, di bank ini, saya mau transfer. Nah, terus Bu, minta nomor account Bapak. Saya sudah tidak lagi bertanya sama istri dan anak. Nanti ya Bu, saya kirimlah nomor rekening saya. Tidak lama dari situ bunyi titit, itu ada SMS masuk. Kasih tahu Pak, saya sudah transfer sebesar 200.000 rupiah. Oh, sukacita puji Tuhan. 200.000 saya kasih tahu sama istri, betul ya? Dia transfer 200.000 rupiah. Waduh, jawabannya, kira berapa? Benar, ini alami Bapak Ibu, alami. Saya juga lihat responnya dia agak sedikit jengkel juga sama dia kan. Ya udahlah, belajar mengucap syukur dalam segala hal kan. Nah, itu kan hari Senin, dan dia mau pergi ke kantornya dia. Saya bilang, mami mampir di ATM cek, betul nggak? Apa dia bilang? Uang 200.000 aja dikejar-kejar. Padahal bukan itu tujuannya. Karena kan hari Minggu dia butuh Tuhan, butuh duit. Kalau sampai dia bisa transfer
200.000, berarti kan sudah cukup lumayan. Halo? Amin. Nah, ini susah ini. Mau yang banyak-banyak baru mau aminkan. Dan saudara, itu saya pergi, kira-kira udah sampai setengah jam kemudian dia telepon. Dedi, bukan 200, terus berapa? 2 juta. Wah, puji Tuhan. Ini tidak boleh ditiru. Ini saya berani bersaksi, walaupun dia ada di sini mungkin saya masih bunyi-bunyi, jangan sedih. Ini tidak boleh begitu. Nah, saudara, begitu kan 2 juta. Siapa yang mau kasih 2 juta kan? Bulan berikutnya, minggu pertama saya khotbah di situ. Ibadah kedua saya saksikan hal itu. Karena memang real saya terima. 2 juta lumayan. Tapi saya tidak ketemu dengan ibu itu. Saya pun tidak mengucapkan terima kasih sama ibu itu. Karena terlalu sibuk kan. Pas ibadah kedua, saya khotbah. Pada saya khotbah bersaksi tentang kejadian itu, tiba-tiba saya lihat ke samping kiri di paling pojok, sulit sekali. Ibu itu lihat saya lihat dia, kan tidak hafal. Kita ini pendeta, nggak bisa hafal. Jadi kalau saudara mau jabat tangan sama pendeta, terus itu pastor tidak sempat melihat mukamu, jangan tersinggung. Kan banyak jemaat karena jabat tangan terus Pak Gembala tidak lihat mukanya, seakan-akan cuma jabat tangan, tidak peduli. Ini begitu saya lihat, dia lihat saya juga. Saya tanya, ibu ya? Iya Pak, maju ke sini, maju. Daripada saya yang bersaksi lebih baik ada yang bersaksi. 10 orang dia. Ini ibu tidak sama seperti sebulan yang lalu. Langkahnya, dengan penuh kepastian. Karena udah nerima mujizat kan? Di atas mimbar, dia mulai bersaksi. Semua apa yang saya jelaskan tidak sama seperti dia jelaskan. Dia lebih sempurna jelaskan. Lalu dia bilang, pada waktu itu, ini doa di sini loh. Dia tunjuk, itu loh di kursi itu loh. Kami berdua duduk. Kami berdua berdiri di peluk sama Pak Pendeta sama Ibu Pendeta. Di sini loh, orang Cina. Nah saat itu saya tidak tutup mata saudara. Lalu Tuhan kasih uang ke dalam kantong saya. Semua orang yang tutup mulutnya, tapi yang buka mulutnya. Kenapa? Karena belum ada kesaksian seperti ini sebelumnya. Lalu dia bilang, saat itu begitu saya lihat uang banyak, saya langsung telepon sama Pak Pendeta. Ya kan Pak Pendeta? Iya betul. Dia ceritakan. Lalu saya bersyukur anak saya bisa ikut ujian pada besok harinya. Karena pada hari itu dia langsung bayar. Hari Seninnya dia bayar. Amin. Lalu dia bilang, oke Pak Pendeta, hanya itu saya kesaksian saya. Saya bilang, jangan dulu turun. Belum selesai. Saya ingin tanya, waktu Anda didoakan, waktu kita berdoa, yang Anda terima uang dari sorga masuk ke dalam kantong Anda, itu berapa banyak? Dia lihat saya, apa jumlahnya juga mesti disebut ya Pak Pendeta? Kalau bersaksi harus tuntas, tas. Lalu dia bilang, waktu itu saya hitung uang yang saya terima 45 juta rupiah. Saudara tidak bernafas? Tepuk tangan dong. Nah, dia transfer sama saya 2 juta. Berarti 43 juta sama dia. Saya tanya, 43 itu bayar sekolahnya dia, semua selesai uang sekolahnya dia, sisanya dia simpan. Saat selesai ujian, anaknya lulus dengan nilai terbaik, lalu anaknya mendaftar di Universitas Trisakti Jakarta. Dia diterima di Fakultas Kedokteran, dokter. Di biaya pendaftaran untuk masuk perguruan tinggi di kedokteran, itu nilainya persis sisa uang yang dia bayar di sekolahnya di tingkatan 3. Anak kita itu pribadi yang luar biasa. Apa kurangnya Tuhan kita? Kau yang punya pergumulan hari ini, jangan bawa pulang, jangan keluar dari pintu ini sebelum persoalanmu selesai. Amin. Sebab dia ada di sini. Waktu engkau menaruh perhatian terhadap firman-Nya, dia pun menaruh perhatian terhadap Tuhan.
Waktu engkau meneteskan air mata, dia ambil sapu tangannya. Amin. Dia memeluk saudara berkata, anakku, aku mengasihi. Amin. Kenapa dia harus lakukan itu? Karena engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Sampai-sampai kalau saudara membaca dalam Mazmur 115, berharga di mata Tuhan kematian orang yang mengasihi dia. Matinya ada, itu pun harga, apalagi hidupnya. Halo? Ikan mati yang dijual di pasar sana, harganya pasti murah. Tapi cek masuk di restoran, beli ikan yang masih hidup, harganya mahal. Ya toh? Di matinya aja kita berharga, apalagi hidup kita. Bagi dia tidak ada yang spesial di matanya, di hatinya, kecuali saudara. Sebab itu hargai hidup, karena hidupnya berharga di matanya. Saya tidak tahu apa menjadi kebutuhan saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara. Tapi saya tidak akan pernah mendoakan apa yang kau inginkan. Tapi saya akan berdoa buat saudara apa yang kau butuhkan. Kalau kau butuh jodoh, percayalah. Sekalipun ada banyak tulang rusak di sana, pasti ada tulang rusuk yang spesial. Saya menikah di umur 37 tahun. Sampai saya punya teman, sahabat saya pelayanan, dia berkata begini, ini loh Pak Pendeta ini ada roh yang tidak kawin-kawin. Saya baca Alkitab, tidak ada tertulis ada orang yang punya roh tidak kawin-kawin. Nah seringkali manusia itu memperbanyak roh. Contoh. Kalau makan itu ikan babi terlalu dia punya lemaknya banyak. Doa, roh kolesterol kami tolak dalam nama Yesus. Saya mau tanya, kolesterol itu ada rohnya? Nah, kalau jadi orang Kristen jangan menambahi apa yang tertulis, tapi juga jangan mengurangi apa yang tertulis. Pas. Yang setuju katakan amin. Nah, roh tidak kawin-kawin lah. Kalau jomblo itu berkat. Ya kan? Mana ada yang belum merit sini saya kata yang saya mau berdoa ke saudara benar. Yang lain belum punya pasangan. Yang belum punya pacar. Ini jujur. Saya udah bilang sama dia, tapi dia cari pasangan. Sudah pontang-panting cari sana, cari sini nggak ketemu. Saya bilang percayalah, tulang rusukmu nggak ada di kuburan. Tulang rusukmu pasti ada di rumah Tuhan. Amin. Bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Yang ada kata terlambat itu cuma lagunya Bambers. Terlambat sudah kau datang padaku. Di dalam Tuhan tidak ada kata terlambat. Selalu ada waktunya. Ada waktu sendiri. Memang tidak bagus Pak. Jujur tidak bagus kalau laki-laki itu sendiri. Tapi dihiburkan Roh Kudus. Iya, memang iya Pak. Cuma kan nyuci sendiri, masak sendiri, nangis sendiri itu normal kan? Tapi kalau tertawa sendiri itu yang nggak normal. Betul kan? Itu repot. Itu perlu pelepasan. Ya. Kamu juga belum punya pasangan belum? Umur berapa dia? 3 mau masuk 3. Untuk awas, hati-hati. Biasanya kalau kau ikut acara pernikahan, begitu pengantin itu mau lempar kembang, kau pasti didorong sama temanmu atau ayo maju supaya bisa tangkap itu kembang yang dilempar tadi. Katanya kalau siapa yang menangkap itu pasti cepat nyusul. Enggak lah, enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungan. Saya tutup dengan satu kesaksian. Satu ketika saya khotbah di Jakarta. Satu hari itu 7 kali saya khotbah. Nah, panitia sudah siapkan itu driver memang hebat. Tapi ada seorang ibu umurnya 63 tahun. Seorang janda, orang China. Namanya, ini kamu mau di-upload di mau disiarkan ini ya? Nah, itu enggak. Di Facebook, ada apa-apa.
Saya tidak sebut namanya. Dia juga ada Facebook juga teman dengan saya juga. Ibu ini 63 tahun, janda. Anak-anaknya sudah semua berumah tangga. Ibu ini termasuk driver yang hebat. Saya bilang, Bu, dia yang ucapkan ke kita, Pastor, saya yang drive sama Pastor. Besok ibadah berapa kali? 7 kali. Nah di Jakarta kalau 7 kali itu lumayan. Dia tahu jalan tikus, jalan yang susah. Ibadah yang terakhir itu jam 8 malam di Gedung Menara Erah. Kita jalan, itu udah capek. Saya punya baju ada 3 digantung di atas di dalam kereta berganti, masa ganti. Dan pas mau turun dari kereta, tiba-tiba Tuhan suruh bicara sama dia, sama si ibu janda yang drive saya itu. Saya bilang, ibu, sebentar. Tuhan katakan sama kamu, Tuhan bicara sama kamu, Tuhan akan kirim jodoh buat kamu. Jujur saya tidak bercanda. Saya benar-benar apa yang Tuhan kasih saya ucapkan sama dia. Apa yang terjadi? Dia marah, dia banting pintu. Itu langsung damai, sejahtera dan sukacita, langsung terbang entah kemana. Tapi yang ngerti tau? Itu udah enak. Saya rasa bersalah, jangan-jangan saya salah. Masuk naik ke ibadah, manusia penuh. Malam itu manusia penuh karena banyak karyawan semua ikut ibadah. Ya, mungkin sekitar 2.000-an orang. Dia tidak mau duduk di samping saya, dia duduk di sebelah. Begitu saya naik untuk menyampaikan firman Tuhan, saya lihat wajahnya dia jelek dan luar biasa. Kenapa? Karena dia cengkel sama saya yang menyampaikan tentang jodoh bagi dia. Bayangkan, khotbah saya nggak sejahtera. Tapi mau tidak mau jangan sampai terimpartasi dengan ibu ini. Nah, saudara, saya sepenuh dengan cita-cita altar kau. Yang nakalnya saya juga, yang belum punya jodoh maju ke depan. Itu ibu bukan dia maju, dia pulang keluar. Dia tunggu di kereta di bawah. Waduh, itu bebannya berat. Itu ibu itu, saya punya orang tua angkat orang China. Jadi dia kakaknya itu orang tua saya panggil papa. Begitu saya ibadah, bayangkan di satu kereta itu jalan, dia tidak pernah membuka mulutnya. Saya juga nggak berani buka mulut karena dia punya muka seperti harimau kehilangan anak. Sampai di rumah dia rem stop, saya buka pintu, terima kasih Bu. Apa? Dia jawab, Oh no, itu sangat kecewa. Waktu terus berjalan, besok kami ketemu. Saya minta maaf sama dia. Ya. Dia bilang, Dada minta maaf, sudah selesai itu, udah anggap pas sudah berlalu. Aduh, udah hebat. Saya ceritain sama kakaknya. Kakaknya itu yang saya panggil mama. Kamu sih, sudah tahu kan dia begitu. Iya mak, gimana ya mak, kita ampun sama dia. Sudahlah, anggap aja ya udah begitulah orangnya. Waktu terus berjalan. Tahun berikutnya dia ke Australia karena anaknya mau melahirkan. Jadi anak mau melahirkan, minta didampingi oleh mamanya. Setelah melahirkan, anaknya ingin makan buah. Nah, dia suruh mamanya pergi ke mall. Di mall itu cari buah. Nah, dia di mall itu ada disediakan keranjang. Kamu kan keranjang kan? Dia isi buah yang dia beli itu buah apel yang bulat-bulat semua. Nah, setelah selesai dia bayar, dia tenteng itu keranjang, dia bawa keluar. Di pintu itu ternyata tidak terlalu lebar. Nah, pas pada waktu dia keluar, ada seorang bapak tinggi besar, badannya tegak, berpapasan dengan dia. Bapak ini pas dia lewat, kesenggol di keranjangnya lepas tentengannya. Itu buah langsung berhamburan. Karena buah itu berhamburan, si bapak ini rasa kasihan sama si omah ini, memungut itu buah-buah yang berhamburan.
Dia membantu. Ini adalah laki-laki yang bertanggung jawab. Mereka berdua lah rame-rame mengumpulkan itu. Setelah selesai, berkenananlah. Lalu tukar nomor telepon. Si Oma ini 63 tahun. Si Opa 73 tahun. Nah, saya hanya dengar berita ini disaksikan oleh si Oma. Nah, pada saat itu di ruangan saya, di kantor saya lihat, ada undangan dari Sydney, Australia. Ada tiketnya, ada seragam untuk acara pengantinan. Nama si Oma yang kemarin nih, yang kita nubuatkan, yang Tuhan katakan dapat jodoh. Saya langsung telepon sama Mama di Jakarta. Ma, ini ada undangan di meja saya. Iya, kita rame-rame ke Australia. Hah? Ma, betulkah? Betul. Kamu diminta datang ke sana. Ini mungkin kesempatan dia mau kasih ampun sama kamu. Jujur saya kurang yakin. Tapi pada waktu yang sama, saya itu ada KKR di Palangkaraya dan tidak bisa ditunda. Saya bilang, Ma, tidak bisa saya datang. Acaranya pas di hari pernikahan. Ya udah, terus kamu kirim apa sama yang menikah ini? Kirim salam aja. Oke, berangkat. Balik dari Australia, mereka habis ibadah, habis pesta. Saya dapat kiriman baju. Oh, baju bagus-bagus. Dia tahu nomor baju saya, nomor pakaian saya. Ini bagus-bagus. Dia ucapan kata-katanya, ucapan terima kasih buat doanya Pastor Edi. Semua dia tulis apa segala macam. Jujur, saya sudah terima itu, tapi hatiku belum percaya. Bulan Oktober istri saya berulang tahun. Keputusan perusahaan akan buat acara ulang tahun di Bali. Dan kami berdua ke sana. Saya tidak tahu si Oma itu hadir juga. Nah, saat kami sampai di Bali, masuk di kamar, ada acara ibadah keluarga. Saya yang pimpin. Saya lihat beliau, ada Opa di samping. Saya minta maaf. Saya bilang, karena semua keluarga, tidak ada orang lain. Saya bilang, oke, semuanya kan kita keluarga ya. Oke, jujur saya tidak hadir dalam pesta pernikahan si Oma dan Opa ini. Sekarang coba tolong saksikan bagaimana cara Tuhan mempertemukan Oma dan Opa. Saudara, mereka berdua maju, mereka berdua peluk, dan jujur saat itu saya nangis sejadi-jadinya. Kenapa? Bukan nangis karena bahagia, tapi menangis karena penderitaan waktu saya menyampaikan tentang berita yang baik itu ditolak mentah-mentah. Nah, ternyata bagi Tuhan tidak ada kata terlambat, apalagi baru 33 tahun. Benar. Apalagi yang baru 40-an tahun, itu 63 tahun. Lu gak berapa sih? 41. Tahun depan siap. Pastor Leo. Saya sedang tanya, Tuhan berkenan padamu dan mempertemukan engkau dengan tulang rusukmu. Nanti kami berdua akan berkati engkau di Kana. Tahu Kana kan? Ada apa di Kana? Yesus mengubah air menjadi perkawinan di Kana. Oke? Ini yang kurang bagus sih. Tiada mustahil bagi dia. Tiada mustahil bagi dia. Betul kan? Pak, dengar baik-baik. Ibu dengar baik-baik. Rugi kalau engkau tidak menggunakan fasilitas ini dalam ini. Amin. Amin. Kita semua punya fasilitas untuk itu. Tapi kenapa kita enggan mempercayai fasilitas itu? Halo? Kami berdua suami istri. Saya selain daripada pengusaha hamba Tuhan, saya mulai melangkah iman. Saya juga transfer sama beliau. Saya jalan, saya punya kebun, tapi waktu itu tidak terlalu besar. Saya tengok ada hutan yang tidak dikelola, hutan yang produktif tapi tidak dikelola. Saya bilang sama istri saya, stop dulu, kita berdua di sini, turun dulu dari kereta. Lalu saya cakap macam ini,
Boleh tiru, boleh tidak. Tergantung engkau percaya atau tidak. Kalau saya bilang begini, Tuhan, tanah-tanah ini, hutan ini tidak dikelola Tuhan. Bukankah ada tertulis dalam firman dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, supaya kita itu mengusahakan hutan-hutan ini. Tapi mereka tidak kelola Tuhan. Kalau mereka tidak mau, malas Tuhan, kasih sama kita. Betul kan? Kasih sama kita Tuhan. Kita mau kelola. Waktu terus berjalan, tanah yang kita ngomong itu akhirnya jadi milik saya. Sekarang jadi petani. Itu saya bilang begini. Jadi kadang-kadang kita harus punya iman gila-gilaan ya. Iya. Iman itu harus melebihi dari apa yang dapat kau jangkau. Pikirin. Jangankan sebesar buah durian terlalu besar. Sebesar biji sawi pun bisa memindahkan gunung ke laut. Betul? Saya tanya, kira-kira siapa yang punya iman lebih kecil dari biji sawi? Coba angkat tangan. Lebih kecil dari biji sawi? Itu udah cukup kayaknya. Presiden Amerika Serikat memiliki seorang wanita, seorang ibu yang luar biasa. Dia berdoa setiap hari. Doanya apa? Tuhan, berikan kepada hamba-Mu sampah-sampah dari surga. Mana sampah itu, kalau sampah dari Kidibalo, mana orang mau nampung. Ini dia minta sampah dari surga. Aduh. Imannya luar biasa, minta sampah dari surga. Ternyata sampah dari surga itu diberi Tuhan kepadanya, tidak berbentuk uang, tidak berbentuk benda, tapi diberi Tuhan. Sampah itu adalah kemampuan untuk mendidik anak-anaknya, sehingga anaknya bertumbuh menjadi orang yang percaya di lingkungan yang kecil, lalu di lingkungan yang besar, sampai pada saat anaknya tiba ikut mencalonkan Presiden Amerika Serikat. Pada waktu mencalonkan presiden, dia menjadi anaknya mencalonkan menjadi Presiden Amerika Serikat. Mamanya berkata gini, Tuhan, biarlah sampah-sampah dari surga dapat dinikmati oleh banyak orang. Benar, waktu pemilihan terjadi, anaknya unggul sebagai pemenang menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-16. Siapakah dia? Abraham Lincoln. Sampah dari surga yang dipercayakan kepada Abraham Lincoln sampai hari ini. Dolar Amerika Serikat, gambarnya siapa? Tidak bisa diganti. Kenapa? Itu baru sampahnya. Apalagi, ya, apalagi hiasannya. Maukah saudara mengalami mujizat Tuhan hari ini? Amen. Bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat sebuah pujian. Siapkan hatimu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Saya now worship leader, singer. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Yes Lord Jesus. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran.
Kalau saudara membutuhkan sesuatu daripada Tuhan, mulai bertindak dengan iman, jangan takut. Sebab Tuhan hadir di tempat itu. Dia sanggup menyediakan apa yang kau butuhkan. Apakah itu kebutuhan kesehatan, kebutuhan ekonomi, kebutuhan kebahagiaan keluarga, kebutuhan pemulihan, semua yang kau butuhkan hari ini Dia siap akan memberikan. Jadi saudara bertindak dengan iman. Sama seperti perempuan pendarahan 12 tahun. Dia berkata, asal saja ku jumpai jubahnya, aku pasti sembuh. Firman Allah berkata, imanmu yang menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat, jadilah engkau sembuh. Hal yang sama juga bisa kita alami. Saudara yang memiliki pergumulan hidup, silakan maju ke depan. Saya mau berdoa buat saudara. Hanya sebentar saya mau altar call buat saudara. Silakan saudara mau maju ke depan, silakan maju ke depan. Curahkanlah kuasa-Mu, oh kuasa-Mu. Ibu di sebelah saya. Silakan bapak-bapak. Oh curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Pujikan terjadi sekarang. Oh curahkanlah. Yes, Lord Jesus. Anakku dahsyat, curahkanlah. Kami butuh kuasa-Mu, sebab hanya Engkau yang tahu menjawab kebutuhan hidup kami. Oh, curahkanlah, curahkanlah. Yes, Lord Jesus. Dia sanggup menolong engkau. Dia sangat mengerti engkau. Engkau berharga di matanya. Dia membawa yang Allah. Tuhan mengasihi engkau yang benar dan baik. Dia telah berkenan. Dia telah berkenan.
kebebasan Tuhan bagi gereja Tuhan di tempat ini. Jangan sesali apa yang telah berlalu. Sesungguhnya Tuhan berfirman, aku akan membuka tingkap-tingkap langit, dan aku mengirimkan kepadamu jiwa-jiwa yang baru, jiwa-jiwa yang telah kupilih dan kutetapkan untuk hadir di tengah-tengah gereja ini, agar supaya kemuliaan turun atasmu. Sebab itu jangan pernah berhenti untuk mempercayai aku, kata Tuhan. Sesungguhnya kepercayaanmu di hadapan Tuhan itulah yang menggerakkan hati Tuhan. Tuhan berfirman, aku menyertai pelayanan di tempat ini sampai kesudahan. Terpujilah namamu ya Bapa. Semua prophetik yang kau telah sampaikan kepada hambamu telah sampaikan, dan hambamu telah berhenti berbicara. Mari Tuhan, oleh waktu, oleh keputusanmu, mereka semua akan melihat apa yang mereka dengar, apa yang mereka tangkap, dan akan mereka rasakan, dan akan mereka nikmati, dan akan mereka jalani sepanjang perjalanan hidup mereka. Ini doa kami bersyukur kepadamu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang sudah diberkati Tuhan, bersama-sama dengan suara mantap katakan amin. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Kita rehat sejenak sesaat ya. Oke, puji Tuhan. Benar. Kata-kata dari hambatan kita pegang. Jangan pernah tinggalkan tempat ini kalau saudara dan saya tidak mengalami sesuatu dari Tuhan. Ada amin? Oke. Semua yang sudah dengar firman dan percaya itu akan terjadi dalam hidup kita. Oke, puji nama Tuhan. Ini selama saya berada di Sabah, Kota Kinabalu, ini juga sejarah. Kami beribadah sampai jam 1. Dan memang saya sudah janji dengan dia 3 jam, betul berjul juga 3 jam ya. Amin. Jadi jemaatnya dikasih tahu. Saya kira iseng saja ya. Taunya firman Tuhan jadi menurut perkataan. Amin. Tapi ini memang satu sejarah ya, selama saya melayani di sini kita boleh beribadah sekian jam. Amin. Dan saudara, saya percaya sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan di sini. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Kita akan memberi korban persembahan jemaat yang dikasih Tuhan. Dan seperti kita paham semua bahwa yang berkantong merah itu adalah hamba Tuhan yang sudah melayani kita, yang biru untuk pekerjaan Tuhan yang di sini. Beri dengan sukacita, maka saudara akan diberkati. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Saya kembalikan kepada tim. Sebelum kita memberi jemaat, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, Tuhan, kami telah menerima harta surgawi, yaitu kebenaran firman. Tiba saatnya jemaat-Mu akan menyambung juga berkat surgawi ini dengan iman, dan juga Tuhan dengan kasih. Itu sebabnya Tuhan, tangan yang siap terulur untuk memberi Bapa. Tuhan Yesus, kami tidak memberi yang kurang baik, tetapi yang terbaik. Mungkin jemaat hari ini Tuhan, duit yang dia miliki mungkin hanya 5 ringgit, mungkin ada 1 ringgit, mungkin ada juga lebih dari itu. Tapi Bapa surgawi, itulah yang ada pada mereka. Saya berdoa pagi hari, siang hari ini, supaya Tuhan, apa yang ada pada kami, itu yang kami beri kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya bahwa dengan memberi hari ini, iman kami dikuatkan bahwa kami sedang melabur dalam kerajaan Allah. Dan bila melabur dalam kerajaan Allah, tidak pernah kami akan rugi, malah keuntungan yang berganda-ganda. Tetapi Bapa,
Kami memberi bukan karena mendapatkan dari Tuhan, karena sebelum kami memberi pun kami sudah dapatkan yang berlimpah-limpah daripada Tuhan, yaitu nyawa Tuhan yang diberikan bagi kami. Itu sebabnya Bapa, hari ini semua jemaatmu akan memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus, berkati persembahan mereka. Amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Jangan lelah bekerja di badannya Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu, kami bersama jemaat di sini mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Pendeta, ya, Edi dan Golan yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan. Jadi sekali lagi saya katakan, Pak, selama saya berpuluh tahun sudah di KP, ini pertama kali kami menghadiri ibadah sampai sekian jam. Jadi satu sejarah khusus. Bapak yang mencipta sejarah di sini sampai yang begitu lama beribadah. Amin. Oke. Nah, jadi sudah betul-betul terkuras dia tenaga. Tapi siapa suruh dia datang? Oke. Ya, kita kuras segala-galanya. Namun yang dia cakap tadi mungkin ini akhir, tapi itu manusia kita, ya kan? Oh enggak. Kalau itu Tuhan yang tentukan, tapi kalau manusia saya bukan ini yang terakhir. Bahkan berkali-kali, sekalipun tidak ada Bapak di sini Roma, dia tetap akan datang. Sebab saya takut, ada anak muridnya di sini maka dia datang, ya. Saya mau, ya. Nah, ya karena apa? Kita sudah connect, ya, kita sudah diberkati
jangan berhenti datang. Kalau bos kita di atas masih izinkan di bumi ya, oke. Kalau dia bilang pulang, itu lain hal lah. Tapi boleh juga kita tahan, adalah amal kita. Iskia dia bilang pulang sudah, tunggu dulu Tuhan, kan? Ya, kita ada juga tertulis kan? Oke. Jadi Tuhan dia bilang, oh sama Abdel, saya bilang tunggu dulu Tuhan, kita berunding dulu, bertoleransi dulu, bertolak ansur dulu, orang sabar katakan, amin. Oke, puji nama Tuhan. Dan betul-betul hari ini iman saya juga dikuatkan. Kami ada pergumulan berat, tapi ketika saya dengar firman, macam terbang itu masalah, amin. Ya, haleluya, saya diberkati. Oke, puji Tuhan. Dan saya percaya ibu tadi yang maju ke depan, dan ini Pak ya, pertama kali datang, kami undang secara khas. Saya sudah lama bergumul untuk seorang anak, percaya Tuhan akan lakukan, amin. Tidak ada yang terlambat bagi Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, puji nama Tuhan. Jadi Pak, tidak ada apa-apa yang kami beri kepada Pak Tuhan selain hanya mengucap syukur, amin. Dan terima kasih kepada anak rohaninya Bapak Roma yang memperkenalkan kami kita. Kami tidak kenal kalau tidak dia. Oke, tidak betul. Tapi Bapak Roma sebelum pulang Indonesia ingat, sudah Bapak rohani khotbah di sini, khotbah satu kali, setidaknya satu kali sebelum Bapak sama. Amin. Ya. Saya minta, bolehlah mimpi pujian. Saya bilang, kalau mau dengar-dengaran sedikit, walaupun dia bos. Dengar sama betul. Jadi oke, saya percaya ya. Jadi itu anak rohaninya, dan kita boleh rasa bagaimana pengaruh Bapak rohani kepada anak rohani. Oke, puji nama Tuhan. Kepada empat hamba Tuhan yang lain, terima kasih hadir bersama-sama kami, amin. Oke, hari ini saya mau perkenalkan, ini gereja kami Church of God. Saya sengsara hari-hari ini karena saya berjumpa satu pastor lama sudah berkenalan. Begitu jumpa di supermarket, jauh-jauh. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, kok ajaran sesat. Itu gerejamu, ini yang gerejamu. Saya bilang, berarti juga kamu ada masalah di dalam memahami gereja. Karena apa? Tidak semua Church of God itu seperti yang kamu pahami. Coba gereja yang besar di Indonesia, bukankah kami? GBI. Ya. Dan kamu diberkati gereja ini, kenapa masih sesat lagi? Ya, hamba-hamba Tuhan yang kau undang dari sana itu di gereja kami. Kenapa kamu cakap-cakap? Baru dia bertobat. Ya itulah saya bilang, cakap cepatkan. Yakobus katakan, bagus mendengar banyak, tapi lambat bercakap. Ini baik cepat bercakap, tapi mendengarnya lambat. Maka masalahnya di situ. Oke. Jadi penjenama gereja kami cocok. Kalau di Indonesia kami GBI, dan pusat kami ada di Amerika, itu gereja yang sudah menyebar di seluruh negara di dunia ini. Bos kami akan datang pada bulan 7-6 untuk ucapan syukur, tetapi saya gereja ini untuk merayakan ulang tahun. Jadi dia akan datang, dan itu sebabnya kepada hamba Tuhan, jangan bilang, oh ini sudah ada ciri-ciri sesat. Sebab memang ada gereja kami, namanya, tapi berbeda kalau diteliti. Di Soleman itu namanya World Society Church of God. Itu bukan kami. Memang itu sesat. Sebab apa? Dia bilang Yesus ada istri dari Korea. Nah, dia bilang itu. Jadi kami tercemar karena itu. Jadi kami adalah gereja seperti gereja Anda. Jadi Bapak Leo, jangan menghindar seperti itu yang terjadi sama saya. Kamu kenal saya, oke. Dan juga khotbah saya ada di Facebook, boleh apa sesat atau tidak, oke. Puji Tuhan. Kalau sesat tegur ya. Oke. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri semua dan kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk lawatanmu hari ini. Dan itu yang kami imani. Umatmu yang maju ke depan didoakan secara khusus, dan yang juga tidak maju Tuhan, dua-duanya diberkati Tuhan. Kami tidak tahu dari sekian kata-kata yang diucapkan hamba-Mu, ada saja yang mendarat di hati anak-anak-Mu, dan itu yang akan menimbulkan iman dan pengharapan di dalam hidup mereka untuk menghadapi apapun masalah mereka. Terima kasih, kami hadapkan di hadapan-Mu untuk hamba-Mu Pendeta Edi Gonggolean yang sudah memberkati kami, Tuhan. Begitu Engkau pakai luar biasa, Tuhan.
penyertaan-Mu nyata di dalam hidupnya. Tapi kami juga dengar Tuhan, hamba-Mu ini menjadi salah satu target yang Tuhan Yesus sedang Tuhan berusaha untuk menghabisi. Tapi Tuhan Yesus Kristus, kami percaya hari ini bahwa firman-Mu berkata tidak ada sebiji rambut kami akan jatuh tanpa seizin oleh Tuhan. Tidak ada selai rambut kami akan jatuh tanpa seizin dengan Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami percaya penyertaan-Mu akan bersama-Mu. Dan kami juga jemaat-Mu di sini yang sudah diberkati olehnya akan mengambil bagian untuk membedakan dia dalam nama Yesus. Penyertaan Tuhan akan bersama hamba-Mu di mana saja berita Injil diberitakan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang bersama kami hari ini. Tuhan, kiranya lewat kehadirannya kami dikuatkan, dihiburkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang tidak sempat hadir Bapa. Ini adalah kerugian besar bagi mereka. Tuhan, ini adalah hari yang Tuhan Yesus benar-benar satu kerugian bagi mereka. Tapi Bapa, Tuhan Yesus kasihi mereka, sehingga hari depan, hari Minggu juga akan datang bersama-sama kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih hormat kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari jemaat angkat tangan dan terima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita tinggalkan tempat ini dan pulang ke rumah masing-masing dengan membawa berkat dan sejahtera dari Allah Bapa. Kiranya penyertaannya melalui Roh Kudusnya akan bersama jemaat mulai hari ini sampai Yesus datang pada hari kedua. Dengan ucap syukur dalam Yesus kami sudah berdoa dan sudah jemaat berkata amin.